Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim la ta'tikum illa bagtatah al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaha lan taquma hatta tarawna qablaha asra ayatin al-hadis. Hadirin ikhwati iman, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah atas kudrah, iroda serta inayah Allah Subhanahu wa taala kita bisa dipertemukan kembali di majelis ini, pertemuan langka di penghujung bulan Syawal di Ahad yang kelima, dan materi kajian merupakan kelanjutan dari awal yang pernah disampaikan tentang fase perjalanan hidup manusia paling tidak diukur sejak Nabi Muhammad diutus atau masa bi'tsah sampai kehancuran alam semesta. Dan pada pertemuan langka ini maka kita akan menelusuri jejak tanda setelah terjadi huru-hara akhir zaman yang kemudian populer dengan sebutan 10 tanda kiamat kubro. Maka saya ingatkan kembali, dulu pernah disampaikan fase perjalanan umat manusia akan mengalami fase yang disebut kenabian, yang kedua fase khilafah awal atau yang disebut dengan al-khulafa ar-rasyidun, yang ketiga manusia akan mengalami fase mulkan adon, raja menggigit. Dihitung berdasarkan catatan sejarah, maka ketiga fase ini telah memakan waktu 1453 tahun. Selesai masa mulkan adon atau raja menggigit yang ditandai dengan hancurnya Turki Utsmani 1924, maka fase hidup dilanjutkan pada masa mulkan jabriyatan, yaitu masa kepemimpinan otoriter atau kekuasaan yang sewenang-wenang bah. Kemudian setelah itu umat Islam akan kembali jaya pada fase khilafah akhir. Setelah khilafah akhir itu berdiri, maka hancurlah alam semesta. Saya ingatkan kembali bahwa yang disebut dengan akhir zaman bukan nanti, tetapi telah diawali sejak Nabi diutus. Karena itulah maka umat Nabi Muhammad dikenal dengan sebutan umat akhir zaman. Di dalam hadis yang populer, nahnu al-akhiruna wal awwalun. Kita adalah umat yang hidup terakhir, tetapi yang pertama akan dihisab. Jadi sebelum umat Muhammad selesai dihisab, umat nabi-nabi yang lain itu menunggu antrian. Andai kata sejak zaman Nabi Adam sampai nanti kiamat itu umat manusia ratusan miliar, maka menunggu dulu proses hisaban untuk umat Muhammad. Jadi sekali lagi,
yang disebut dengan akhir zaman bukan nanti, telah diawali dengan diutus Nabi, berarti akhir zaman ada fase awal, ada fase tengah, ada fase akhir. Nah, yang disebut dengan huru-hara akhir zaman itu masa transisi dari mulkan jabriyatan, umat Islam terpuruk di berbagai sektor kehidupan, sampai kembali jaya masa Nabi Isa dan Thaifah Mansuroh. Itu kurang lebih 40 tahun. Dan itulah masa kloter terakhir ibadah haji. Jadi setelah itu KBIH mau ayat. Masa itu adalah fase terakhir lembaga amil zakat. Karena sejak itu tidak ada orang yang mau menerima sedekah. Makanya kalau mau sedekah buru-buru di ayeuna, atanapi mun bade mustahik di ayeuna. Jadi kalau Bapak Ibu belum sempat haji, tenang, ada kloter terakhir dengan travel Isa bin Maryam. Nah, disitulah kejayaan terjadi selama 40 tahun, keadilan tercipta, kesejahteraan merata. Maka setelah itu kehidupan akan lebih buruk daripada mulkan jabriyatan. Maka pada masa buruk itulah muncul 10 tanda kiamat kubro. 3 sudah terjadi, maka 7 yang akan terjadi di fase kehidupan yang terburuk sebelum hancurnya alam semesta. Maka fase yang disebut huru-hara akhir zaman, sebelum puncak-puncak kejahatan bisa dihilangkan, tidak akan terjadi kedamaian dan kesejahteraan. Maka puncak-puncak kejahatan inilah yang harus dibasmi oleh Thaifah Mansuroh. Nah, dalam fase memerangi Jazirah Arab, fase memerangi Persia Iran sekarang, fase melawan bangsa Rum Rusia sekarang, itu cukup ditangani oleh Thaifah Mansuroh tanpa bantuan turunnya Nabi Isa. Tetapi saat menghadapi puncak kejahatan bidang keagamaan dan puncak kejahatan bidang militer dan politik alias Yajuj Majuj, maka Nabi Isa turun. Selesai fase ini, inilah yang akan kemudian terjadi setelah Nabi Isa wafat, sebelum kehancuran alam semesta. Jadi inilah yang akan kita bahas, karena Bapak Ibu dipanjilkan apa linter gitu. Simkuring mengumpulkan hadis 2000 selama 15 tahun, Bapak Ibu mas setengah jam jauh ngerti luar biasa. Ya, jadi gambaran umum saja dulu. Nanti detailnya bisa sambil berjalan. Mari kita lihat 10 tanda kiamat kubro. 3 telah terjadi pada masa Thaifah Mansuroh dan Nabi Isa. Maka 7 yang akan diberikan gambaran umum. Yang dimaksud dengan tanda-tanda kiamat kubro adalah tanda akhir kehidupan alam semesta yang dapat disaksikan oleh penduduk bumi. Ada yang kedua pihak kafir mukmin menyaksikannya, ada yang nanti hanya oleh orang kafir. Orang mukmin sudah tidak ada di alam dunia. Nah, ada dua versi ya. 2 versi riwayat yang menerangkan 10 dilihat dari sisi urutan penyebutan. Ini versi pertama, 10 tanda berdasarkan hadis riwayat Muslim. 1 duhon, 2 dajjal, 3 dabah, 4 matahari terbit dari barat,
5 turun Nabi Isa, ke-6 muncul Yajuj Majuj, ke-7 hancur bumi bagian timur, ke-8 hancur bumi bagian barat, ke-9 hancur bumi di Jazirah Arab, dan terakhir muncul api dari Eden Yaman. Ini 10 urutannya begini penyebutannya. Versi pertama. Sementara versi kedua penyebutannya berbeda. 1. Hancur bumi bagian timur. Hancur bumi di bagian barat. Ketiga, hancur bumi di Jazirah Arab. Yang keempat, munculnya Dukhon. Yang kelima, munculnya Dajjal. Yang keenam, munculnya Dabah. Yang ketujuh, munculnya Yajuj Majuj. Yang kedelapan, matahari terbit dari barat. Yang ke-9 muncul api dari Eden Yaman. Ke-10 turun Nabi Isa. Jadi ada 2 versi, sama menerangkan 10, tapi penyebutan urutannya yang berbeda. Apakah bertentangan dan mana yang sesungguhnya akan terjadi? Maka catatan yang bisa diberikan terhadap kedua periwayatan ini, kedua versi riwayat bersumber dari sahabat Nabi yang sama, yaitu Hudzaifah bin Asid. Maka kedua riwayat ini tidak bertentangan, sebab kata penghubung yang digunakan dalam kedua riwayat itu menggunakan huruf wawu, bukan summa, bukan fa. Saya ambil contoh, panaras ka bapak, ibu palalinter ka ibu. Bu, ya. Ja'a Umaru wa Aliyun. Datang Umar dan Ali. Mana yang lebih dulu datang? Halo? Di mana? Di mana apa Umar heula? Halo? Sakali deui pamicem tong ngarengap. Ja'a Umaru wa Aliyun. Telah datang Umar dan Ali. Di sini digunakan huruf wawu. Huruf wawu tidak menunjukkan urutan. Karena berita ini hanya ingin menyampaikan nu datang Umar jeung Ali, tidak berkepentingan siapa dulu yang datang. Tapi kalau begini, Ja'a Umaru fa Aliyun, nah ini pasti menunjukkan urutan. Umar datang tak lama, datang Ali. 3. Ja'a Umaru summa Aliyun. Kalau pakai pak jedanya tak lama, kalau summa bisa jadi beda jam, beda hari. Datang Umar kemudian Ali. Jadi sekali lagi, ini penting belajar bahasa Arab. Beda wawu, fa dan summa menunjukkan pemaknaan yang berbeda. Jadi macam-macam kasih wawu. Gara-gara wawu ibu jadi sesat. Ya, jadi Umar datang dan Ali. Kalimat ini tidak mau menerangkan urutan, tapi hendak menjelaskan ada 2 orang yang datang. Tapi pakai fa, pakai summa, bukan sekedar menerangkan datang, tapi dengan urutan datang. Nah, 2 riwayat ini, baik yang versi pertama, versi kedua, semuanya pakai wawu. Tidak menunjukkan urutan. Berarti antara versi 1 dan versi 2 tidak bertentangan. Berarti di sini ada celah untuk digabungkan, dikompromikan, disatukan karena tidak menunjukkan pertentangan. Ini redaksi aslinya Bu ya.
Tadi ringkasannya, ini teks asli karena hadisnya tidak panjang, cuman 2 kebet, kebet bahasa Perancis. Nah, ke orang hijul Islam mah ditambulah hadis sakieu mah bari peureum. Ini contoh teks hadisnya. An Hudzaifah bin Asidin Al-Ghifari qol. Dari Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari, ia berkata, Itola'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadzakaru. Rasulullah muncul di tengah-tengah kami pada saat kami saling mengingat-ingat, mudakaroh, mendiskusikan tentang kiamat. Maka Nabi berkata, Mata zakaruna, apa yang sedang kalian diskusikan? Ngawangkong bulah. Babala gonjangan bahasa Perancisnya gitu. Apa yang sedang kalian bicarakan, yang sedang kalian ingat-ingat? Olu nadguru sa'ata, kami mengingat-ingat tentang hari kiamat. Lalu Nabi bersabda, Innaha lantakuma, kiamat tidak akan terjadi hatta tarauna qablaha asra ayatin, sebelum engkau melihat 10 tandanya. Nabi menyebut, ini Bu tadi saya katakan pakai huruf waw, bukan fa, bukan summa. Lalu Nabi menyebut duhon, dajjal, dabah, matahari terbit dari barat, turunnya Nabi Isa bin Maryam, munculnya Yajuj Majuj, terjadi 3 gempa di bumi, 3 bagian bumi, yaitu timur, barat, dan jazirah Arab. Yang terakhir, muncul api dari Yaman yang akan menyeret manusia, mengantar manusia ke padang mahsyar. Itu Bu. Nah, maka dari 10 tanda dengan 2 riwayat ini, kita bisa kompromikan, kita satukan, kita sandingkan tanpa harus mentanding. Maka dari 10 itulah diambil kesimpulan paling tidak oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jadi dari 10 itu Bapak Ibu, Nabi hendak menerangkan 2 fenomena. Tanda kiamat yang berkenaan dengan fenomena bumi, puncaknya ada pada peristiwa Dajjal, muncul Yajuj Majuj, wafat Nabi Isa, yang saya sebut gejala sosial. Puncaknya fenomena bumi ada di 3 kejadian. Sementara yang 7 itu disebutnya fenomena langit, yang saya sebut dengan gejala alam. Begitu Bu. Jadi inilah kesimpulannya, mau versi manapun, 10 tanda kiamat kubro, ada yang berkenaan dengan fenomena bumi yang saya sebut dengan gejala sosial, puncaknya ini. Bu, halo Ibu ada? Jadi kalau Ibu hari ini merasa haredang, haredang, Wajib, itu mah belum apa-apa. Itu mah baru hawana, Wajib. Puncak kejahatan yang sesungguhnya belum terjadi. Puncak kejahatan terjadi pada saat peristiwa ini terjadi gitu. Jadi baru warming up aja nama, pemanasan, san panasnyaan. Nah sementara fenomena langit diawali dengan munculnya tanda-tanda ini.